Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Frisa Channel. Ini bukan tempat untuk cari solusi cepat. Aku nggak akan kasih kamu 5 langkah hidup bahagia atau tips produktif biar hidupmu lebih meaningful. Nggak sampai segitu sederhananya. Aku bukan motivator. Aku juga bukan ustazah. Aku cuma manusia yang jujur aja lagi belajar berdamai sama hati sendiri. Podcast ini jujur lahir dari keresahan, dari hari-hari dimana bangun tidur rasanya berat banget. Bahkan sebelum mata benar-benar terbuka, dada udah sesak. Bukan karena ada deadline, bukan karena ada masalah besar, tapi entah kenapa rasanya kosong, gelap. Pernah gak sih kamu ngerasain hal itu? Hidup jalan, rutinitas tetap ada nih, tapi hati seperti gak ikut hadir gitu. Kayak raganya ada, tapi jiwanya itu numpang lewat doang. Dari luar mungkin gak kelihatan ya, tapi di dalam kepala ada hujan badai yang gak kelihatan. Dan kita berusaha keras untuk tetap kelihatan baik-baik aja. Aku tahu ini bukan cuma aku, karena makin aku buka obrolan, makin aku sadar banyak banget yang ngerasain hal serupa. Aku tuh capek, tapi nggak tahu capek apa. Aku tuh pengen nangis, tapi nggak tahu kenapa. Aku tuh nggak semangat, tapi hidupku sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Dan yang paling menakutkan adalah ketika nggak tahu lagi apa yang bikin kita bahagia. Ada masa dimana pagi bukan lagi awal yang segar, tapi jadi awal dari kecemasan. Kamu baru bangun tidur nih, mata masih buram, tapi entah kenapa dadamu itu terasa berat. Rasanya kayak pengen hilang, bukan dari dunia, tapi dari semuanya. Dari obrolan, dari interaksi, dari keharusan jadi versi normal diri kita. Aku pernah nanya ke diri sendiri, kenapa ya aku ngerasa begini? Apa aku nggak bersyukur? Apa aku terlalu manja? Tapi makin dicari jawabannya nih, makin gak ketemu. Malah makin bingung, makin frustasi. Yang lebih bikin bingung lagi, gak ada satu hal spesifik yang bisa jadi kambing hitam. Gak ada kejadian besar, gak ada konflik, hidup baik-baik aja. Setidaknya di permukaan. Tapi jauh di dalam ada rasa hampa, ada rasa gak utuh. Dan jujur, aku capek banget nahan itu sendiri. Tapi di saat yang sama, takut buat cerita. Dari luar, mood itu kayak hak sepele. Tapi aslinya, dia pusat kendali segalanya. Begitu dia rusak, semua ikut kacau. Kuliah jadi males. Skripsi, stuck. Kerjaan, gak fokus. Interaksi sama orang, pengen ngilang. Ibadah, formalitas. Anehnya, semua usaha untuk balik normal malah makin bikin capek. Karena ternyata yang rusak bukan sistem, tapi sumbernya, hati yang gak karuan. Aku pernah coba pakai cara secara mainstream, yaitu ganti rutinitas, coba journaling, bikin to-do list, dengerin podcast self improvement, tapi gak ada yang pernah benar-benar ngena gitu. Dan dari situ aku mulai mikir, jangan-jangan ini bukan soal rutinitas, bukan soal manajemen waktu, tapi soal manajemen hati. Tapi ya itu tadi, ngatur hati itu bukan kayak ngatur jadwal. Ada pertanyaan yang selama ini cuma bergema di dalam kepala, nggak pernah diucapkan. Kenapa ya hati ini kayak kosong? Itu bukan pertanyaan retoris, tapi pertanyaan tulus dari ruang yang udah gak bisa dipenuhi sama apapun. Bahkan hal-hal yang dulu menyenangkan, sekarang rasanya hambar. Nongkrong hanya basa-basi, scroll medsos cuma numpang lewat, ketawa tapi hampa. Kamu tetap makan, tetap ngumpul, tetap chatting, tapi ada ruang kosong yang gak bisa diisi siapa-siapa. Bahkan kamu sendiri gak tahu cara menutupnya. Dan sayangnya, makin kamu abaikan, makin dia tumbuh. Kosong yang didiamkan bukan hilang, tapi meluas. Dan lama-lama
kamu nggak tahu lagi apa yang bikin kamu merasa hidup. Kita itu jago banget ya jadi aktor. Aktor buat diri sendiri, juga buat orang lain. Pernah nggak sih kamu datang ke tongkrongan, pura-pura asik, padahal hatimu pengen nangis? Atau ikut acara keluarga nih, senyum-senyum, padahal dalamnya kosong. Itu capek loh. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu udah capek pura-pura tapi nggak tahu gimana cara jujur. Karena kalau jujur, takut orang mikir kamu itu lemah, drama, atau nggak bersyukur. Padahal sebetulnya kamu cuma pengen didengar, nggak butuh nasihat, nggak butuh solusi, cuma butuh ruang untuk bilang, aku lagi nggak baik-baik aja, tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu kenapa malam itu beda. Hati udah terlalu capek, badan udah nggak bisa diajak kompromi, dan entah kenapa nih, aku buka Quran. Bukan karena niat, tapi kayak ditarik sesuatu. Hal pertama yang aku lihat, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu ada di dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28. Aku diem, sunyi banget. Tapi ayat itu kayak ngenain titik yang selama ini disangkal. Tiba-tiba saja aku sadar. Selama ini aku sibuk banget cari jawaban keluar, padahal mungkin jawabannya udah lama ada di dalam. Tapi aku gak sempat dengar karena terlalu ribut. Ayat itu kayak bisik, tenangmu bukan dari validasi orang, tapi dari mengenal kembali Tuhanmu. Dan malam itu, aku gak langsung jadi baik, gak langsung bahagia, tapi mulai ada yang berubah, kayak ditarik pelan-pelan, balik ke arah yang lama aku lupain. Aku gak dapet jawaban dari buku motivasi, bukan dari konten inspiratif, bukan dari orang hebat, tapi dari suara kecil di hati yang bilang, mungkin kamu cuma jauh, bukan dari orang, tapi dari Allah. Dan kalimat itu cukup. Karena ternyata banyak banget hal yang rusak di hidup kita, bukan karena kita gagal, tapi karena kita lupa bahwa hidup bukan sekedar aktivitas, tapi ibadah. Bahwa hati itu bukan mesin, tapi tempat cahaya iman bekerja. Gak perlu langsung berubah, gak harus langsung jadi rajin. Cukup mulai, duduk, tarik nafas, dan bilang pelan, ya Allah, aku gak tahu kenapa, tapi aku mau pulang. Dan disitulah tenang itu mulai pelan-pelan datang, bukan karena masalah selesai, tapi karena hati gak merasa sendiri lagi. Kalau kamu dengerin sampai sini, makasih ya, serius. Karena jujur, aku juga masih nyari, masih belajar berdamai dengan hati sendiri. Tapi satu hal yang aku percaya, kita gak harus sembuh hari ini. Kita cuma perlu jujur dan mau pulang, gak ke rumah, tapi ke arah yang udah lama ditinggal. Allah. Kadang solusi itu gak berupa tips praktis, tapi cuma kesadaran pelan-pelan bahwa kita gak sendirian. Nah, kalau kamu relate, komen aja. Aku juga ngerasain ini, gak harus panjang, tapi itu cukup nunjukin bahwa kamu gak sendiri, bahwa kita sama-sama belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.